Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwandirto, NIM 2231025972. Penjelasan saya mengenai cabai. Cabai adalah buah atau tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana pemanfaatannya. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa untuk makanan. Selain itu, manfaat cabai merah besar Capsicum annum L merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cabai mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Cabai juga mengandung antioksidan yang berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan radikal bebas. Kandungan terbesar antioksidan ini adalah pada cabai hijau. Cabai juga mengandung asparaginase dan capsaicin yang berperan sebagai zat anti kanker. Cabai Capsicum annum L merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan, yang salah satunya adalah zat capsaicin yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker. Selain itu, terdapat kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada cabai, dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang, tetapi harus dikonsumsi secukupnya untuk menghindari nyeri lambung. Tanaman cabai sangat mudah ditanam pada dataran rendah ataupun dataran tinggi. Tanaman cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C, serta mengandung minyak atsiri capsaicin yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan panas bila digunakan untuk rempah-rempah, bumbu dapur. Cabai dapat ditanam dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus membeli di pasar. Tanaman cabai sangat cocok ditanami pada tanah yang kaya humus, gembur dan sarang, serta tidak tergenang air. pH tanah yang ideal sekitar 5-6. Waktu tanaman yang baik untuk lahan kering adalah pada akhir musim hujan Maret sampai April. Untuk memperoleh harga cabai yang tinggi, biasanya juga dilakukan pada bulan Oktober dan panen pada bulan Desember, walaupun kemungkinan memiliki risiko kegagalan. Tanaman cabai diperbanyak melalui biji yang ditanam dari tanaman yang sehat serta bebas dari hama dan penyakit. Buah cabai yang telah diseleksi untuk bibit dijemur hingga kering. Kalau panasnya cukup, dalam 5 hari setelah kering kemudian baru diambil bijinya. Untuk area 1 hektar dibutuhkan sekitar 2-3 kilo buah sampai 300 hingga 500 gram biji. Selain itu, kendala utama dalam sistem produksi cabai di Indonesia adalah dengan adanya serangga lalat buah pada buah cabai. Hama ini sering menyebabkan gagal panen. Upaya penanggulangan hama sebenarnya sudah dilakukan untuk mengendalikan serangan lalat buah ini. Di antaranya adalah pemberongsongan yang dapat mencegah serangan lalat buah. Akan tetapi cara ini tidak praktis dan efektif. Cara yang efektif untuk pengendalian lalat buah pada tanaman cabai ialah menggunakan insektisida sintetik karena dianggap praktis, mudah didapat dan menunjukkan efek yang cepat. Dari hasil penjelasan video saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kita lebih baik menanam tanaman cabai secara vertikultur karena cocok digunakan untuk lahan yang sempit, bisa menghasilkan populasi cabai lebih banyak dibandingkan secara konvensional, dan juga penyebaran lalat buah bisa diatasi dengan cepat. Jarak pada menanam cabai juga harus diperhatikan, minimal 50-60 cm, agar apabila ada tanaman yang terjangkit oleh hama, supaya tidak
menyebar ke tanaman yang lain. Demikian penjelasan hasil video saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dimohon kritik dan sarannya supaya saya dapat mengevaluasi ulang agar kedepannya saya dapat jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya.